Istri, aku pulang. Istri, kamu di sini. Istri, kenapa masih mencuci piring sampai larut malam? Kamu salah orang. Aku bukan istrimu. Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku? Aku pembantu baru yang dipekerjakan Nyonya. Pembantu? Pembantu pakai baju seperti ini? Kalian sedang apa? Nyonya. Barusan Tuan menyangka aku adalah Nyonya. Kami tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Tentu saja istri, aku kira kamu yang sedang mencuci piring. Ternyata setelah mendekat, orang lain. Oh ya, rumah kita mempekerjakan pembantu. Kenapa aku tidak tahu? Kian-Kian adalah kerabat jauhku. Tidak bisa dapat kerja. Jadi baru bekerja sebagai pembantu di sini. Oh begitu. Aku kira ada maling di rumah. Sedap. Bau alkohol sekali. Kalau tidak ada urusan, istirahatlah lebih awal. Tuan Chu, mau makan sesuatu? Tidak usah. Kamu pakai skincare apa? Tanganmu hari ini sangat halus. Sujie, kenapa mencari? Gadis muda cantik seperti ini untuk jadi pembantu di rumah? Malam-malam pakai baju seperti ini. Ini kan membuatku melakukan kesalahan. Xiaolu, ada apa? Xiaolu, kalau ada sesuatu katakan langsung, ngapain mengunci pintu? Director Chu. Aku beli baju baru, ingin tunjukkan ke Direktur Chu. Saka? Masih ada aroma susu dariku. Liulu, apa yang ada di pikiranmu? Apa aku tipe bos yang akan melakukan pelecehan pada bawahan? Director Chu. Tapi aku dengar orang bilang, Anda dan istri Anda. Sudah lama tidak. Cukup. Kalau kamu masih seperti ini, langsung angkat kaki dari sini. Aku dan istriku sangat harmonis. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang ketiga masuk. Pak Chu, kapan Bapak ingin melihat? Aku pakai baju ini, Bapak bisa cari aku lagi. Aroma susu loh. Orang-orang sekarang. Kerja nggak serius kerja. Isi kepala nggak tahu apa. Bos, rapat sebentar lagi dimulai. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku nggak lihat apa-apa. Kok aku bawa pulang ini? Siapa? Tengah malam begini, siapa lagi kalau bukan aku? Sayang, aku nggak bermaksud begitu. Sayang, kamu lihat apa? Cek apakah kamu sembunyikan wanita cantik. Ngomong apa sih? Itu udah tua-tua begini. Masa aku bisa melakukan hal begitu? Nggak percaya? Masuk dan cari sendiri. Sudah, aku cuma bicara sembarangan, ngapain heboh? Sudah tidur. Aku datang cuma mau bilang, aku ada proyek penting beberapa hari ini. Mungkin sering nggak pulang. Di rumah cuma ada kamu dan Kian-Kian berdua. Dia jago masak, kalau mau makan apa. Bisa bilang ke dia. Apa? Di rumah cuma aku dan dia berdua.
Kenapa? Dari nada bicaramu, kayaknya seneng banget. Gak, aku cuma mikir bakal gak ketemu kamu beberapa hari. Kalau gitu, Jangan mimpi, aku sibuk. Halo, gimana? Tenang, Cucen nggak curiga. Di rumah tiba-tiba datang cewek muda cantik. Cucen si tua bangka itu bisa curiga apa? Dia seneng sendiri aja udah bagus. Kenapa? Kamu juga suka yang muda? Sayang, ngomong apa sih? Aku beda sama cowok lain. Aku suka yang dewasa kayak kamu, asal kita bisa kumpulin. Bukti Cucen selingkuh. Kita bisa ambil perusahaannya, buat dia pergi tanpa apa-apa. Pintar juga kamu ngomong. Piet berdua saja. Selain itu, suruh jangan pakai baju terlalu banyak di rumah. Aku tidak percaya Cucen si sampah itu tidak masuk perangkap. Santai saja. Baju Yun Chen. Sudah kubelikan untuknya. Baju. Mulai sekarang di rumah, kamu pakai yang ini saja. Nyonya Su, baju-baju ini terlalu pendek ya? Suruh pakai, banyak tingkah. Aku kasih gaji setinggi ini. Jangan-jangan permintaan sederhana ini saja tidak bisa kamu penuhi? Cien. Aku tahu kondisi keluargamu. Asal kamu ikuti permintaanku, aku akan bantu ayahmu. Bayar biaya operasinya, gimana? Nyonya Su, sebenarnya mau aku apakan? Tuan Chu, Anda sudah pulang. siapa yang suruh pakai baju seperti ini? Kakak Su yang menyuruhku. Sujie menyuruh Art pakai baju seperti ini. Ini mau mengujiku ya? Kakak Su bilang, dia malam ini tidak pulang. Hanya kita berdua, makan malam bersama. Ini semua masakanmu? Iya, waktu kecil keluarga miskin. Orang tua kerja di luar, jadi masak di rumah. Selalu aku yang buat. Tuan Chu. Supnya diminum selagi hangat. Baik. Kamu duduk makan juga dong. Kenapa? Apa masakanku tidak enak? Gak apa-apa, akhir-akhir ini nafsu makanku kurang. Itu tadi. Kamu tidak perlu panggil aku Tuan Chu lagi. Panggil kakak saja. Baik. Kak Chu. Sudah, aku sibuk dulu, kamu yang bereskan ya. Kak Chu. Demi ayah. Kian-kian kamu harus semangat. Aku kan laki-laki normal, setiap hari dapat godaan begini. Mana tahan? Tapi apapun yang terjadi, aku tidak boleh, lihat nanti kapan. Ajak dia bicara baik-baik deh. Jadi pengasuh boleh, tapi jangan mimpi jadi nyonya rumah. Nyonya Su, sebenarnya Anda ingin saya melakukan apa? Aku ingin kamu menggoda suamiku. Apa katamu? Kalau bukan karena wajahmu yang cantik, mana mungkin aku memberimu gaji 80.000 sebulan untuk jadi pengasuh di rumahku.
Tapi, Nyonya Su, Yun Qian, aku tahu kamu dari desa. Tapi di kota, nggak mungkin ada orang yang bayar pengasuh 80.000 sebulan. Aku rasa waktu datang, kamu sudah tahu. Harus ngapain? Asal kamu berhasil menggoda Chu Chen. Dan ambil foto sama video. Aku kasih kamu uang banyak. Nanti, kamu bisa bayar biaya rumah sakit ayahmu. tapi, Qian, sini. Qian, ingat ayahmu. Dia susah payah membesarkanmu sendirian. Nggak gampang, kan? Malam ini aku pulang telat, biar kamu dan Chu Chen ada waktu berduaan. Oh ya, susu di kulkas sudah aku kasih obat. Asal kamu bisa bikin Chu Chen minum. Sisanya bakal lancar sendiri. Yun Qian, kamu pikir baik-baik kalau nggak mau lakukan ini. Banyak yang mau, tapi nanti ayahmu yang terbaring sakit. Gimana? Nyonya Su, jangan cari orang lain. Aku yang lakukan. Kian, kamu pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa kamu lakukan. Kian, kamu. Kacu. Maaf. Kacu. Kak Su bilang kamu sibuk kerja. Suruh aku tiap malam. Hangatkan susu buat kamu. Aku bawa susu. Sudah aku taruh di samping tempat tidur. Ah, sudahlah. Suji mana mungkin peduli sama aku. Susu ini kamu yang seduh, ya? Bukan, susu ini. Benar-benar Kak Su yang seduh dari tadi. Sudah, taruh di sini saja. Ada apa, Kian? Ada hal lain lagi? Aku cuma mau nunggu kamu minum dulu. Terus, bantu kamu ambil gelasnya. Tapi aku sekarang belum mau minum. Kian, pikirkan baik-baik tentang ayahmu. Kacu. Minum sedikit saja, ya. Kian, kamu kok berubah ya? Menyuruhku minum susu ini. Jangan-jangan susu ini ada masalah? Jangan-jangan susu ini ada masalah? Bukan. Aku sendiri saja, Kacu. Maaf, Kian. Aku tadi tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kamu minum saja susu ini. Aku juga berlebihan sih. Yun Kian cuma gadis kecil. Mana mungkin dia taruh sesuatu di susu? Kalau benar-benar ditaruh, yang rugi juga dia. Baiklah, aku minum. Sudah, kan? Kebetulan, aku ada hal mau bicara. Duduklah. Bukannya Nyonya Su bilang susunya ditambah sesuatu? Kok Kacu sama sekali tidak bereaksi? Kacu, apa yang mau kamu bicarakan? Kian. Kok tiba-tiba panas ya? Kacu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kian. Kak Cu tahu. Kamu suka sama Kak Cu. Kacu. Tapi kamu harus tahu, aku sudah berkeluarga. Jadi kita tidak mungkin. Aku harap kamu bisa menempatkan diri dengan benar. Kalian sangat dekat? Aku dan Sujiya sudah kenal lebih dari 10 tahun.
Menurutmu, bagaimana? Kacu, Kacu. Hati orang bisa berubah, kau terlalu memikirkan yang baik tentangnya. Aku yang disuruh merayumu. Tapi dia adalah istri baikmu. Kian-kian. Jangan begini, Kacu. Kian-kian. Lepaskan. Kian-kian. Kamu. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kacu. Kian-kian, jangan buru-buru. Aku. Kamu bilang. Tadi malam, sebenarnya apa yang terjadi? Kacu. Jangan begini. Kacu. Kamu kenapa? Baik-baik saja. Syukurlah, dia hanya pingsan. Yun Kian, kamu pikir baik-baik. Kalau kamu tidak mau lakukan ini, banyak orang lain yang mau. Kacu, maaf. Ya, karena kamu mau buat aku mati penasaran? Kacu, kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi tadi malam? Jadi maksudmu? Tadi malam kita. Kian-kian, tenang saja. Kalau aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, aku pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Aku tidak bermaksud memerasmu. Aku tahu. Tapi Kian-kian, sekarang bisakah kamu keluar dulu? Biarkan aku sendiri tenangkan diri. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Tadi malam istirahatnya enak, kan? Nyonya Su. Foto yang kusuruh kamu ambil, sudah? Nyonya, Tuan Chu orang baik, kamu. Yun Qian. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, sisanya. Tidak perlu kamu ingatkan aku. Aku hanya ingin tahu. Foto sudah diambil belum? Chu Chen orangnya baik, aku tahu. Tapi kamu harus tahu. Siapa yang bisa memberimu uang? Saya Pa. Yang bisa membuat ayahmu selamat melewati operasi. Apa yang kamu minta sudah aku lakukan. Sekarang aku boleh pergi, kan? Sepertinya belum. Kenapa? Qian, jangan emosi. Alasanku mengatakan ini. Karena lihatlah. Aku tahu ini pertama kalinya kamu melakukan hal seperti ini. Jadi fotonya terlalu buram, foto seperti ini. Tidak bisa melihat siapa yang mana, tidak berguna bagiku. Tapi aku. Kian, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tenang saja. Berdasarkan pemahamanku tentang Chu Chen, dia seharusnya belum curiga saat ini. Jadi kamu punya banyak waktu. Selain itu, aku akan bayarkan biaya rawat inap ayahmu dulu. Setelah kamu benar-benar menyelesaikan tugas, aku akan segera menjadwalkan operasinya, oke? Nyonya, aku harap kamu bisa menepati janji. Tenang saja. Sekarang aku akan telepon rumah sakit untuk membayar biaya rawat inap. Sudah, kamu buat sarapan dulu,
Aku ada urusan harus keluar. Halo, sayang. Urusannya sudah beres? Pelem. Yun Qian terlalu gugup. Foto yang diambil kemarin sangat buram. Hampir tidak ada gunanya. Kamu harus buru-buru, Chu Chen. Meskipun dia tidak waspada terhadapmu, tapi di posisinya, kewaspadaannya tidak akan lemah. Baik, aku mengerti. Jika di sini sudah beres. Kamu akan menikahiku, kan? Jika di sini sudah beres. Kamu akan menikahiku, kan? Begitu rupanya. Inilah tujuan sebenarnya dia. Aku sudah bilang akan menikahimu, pasti akan kulakukan. Dah. Kamu sedang telepon dengan siapa? Aku sedang sibuk dengan urusan bisnis. Xiao Kai. Kapan kamu berencana menikah denganku? Perutku semakin membesar setiap hari. Kalau tidak segera menikah, pasti akan jadi bahan gunjingan orang. Lagi pula, keluargaku terus mendesakku. Sayang, jangan khawatir. Aku sedang sibuk dengan proyek besar akhir-akhir ini. Setelah sibuk ini selesai, aku akan dapat uang banyak, nanti. Aku pasti akan mengadakan pernikahan termegah untukmu. Sujie tidak pulang semalaman? Nyonya bilang, dia masih ada tugas penelitian, jadi pergi dulu. Kak Chu. Katanya siomay ini enak banget. Coba deh cicip. Oke. Maaf. Tuan Chu. Maaf, tapi demi ayahku, aku harus melakukan ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Kak Chu. Bajunya aku cucinya. Nggak usah. Kian. Baju ini nggak perlu kamu cuci. Kebetulan Sujie hari ini pergi. Aku ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Duduklah. Kejadian tadi malam itu salah paham. Di kartu ini ada 500.000. Tapi ini juga tulus dariku, tenang saja. Aku tidak bermaksud mengusirmu, cuma kebetulan kamu ada di rumah. Pakai baju seperti ini juga kurang baik, kamu bisa pakai kartu ini. Uangnya untuk beli baju. Kak Chu, aku tahu maksudmu. Aku nggak mau uangmu. Kejadian tadi malam, aku nggak akan cerita ke siapa-siapa. Maaf ya, Kian. Aku tahu mungkin perkataanku menyakitkan. Tapi kamu juga tahu, aku sudah berkeluarga. Jadi, kita nggak mungkin. Kalau urusanku selesai, kamu akan menikahiku, kan? Kak Chu, sepertinya kamu sangat mencintai Sujia. Kak Chu, sepertinya kamu sangat mencintai Sujia. Aku dan Sujie sudah kenal sejak kuliah. Setelah lulus, aku memulai bisnis. Dia melanjutkan studinya selama bertahun-tahun karena bekerja. Kami tidur terpisah, tapi hubungan kami tetap baik. Kak Chu, kamu tahu nggak, wanita yang sangat kamu cintai ini sengaja menyuruhku untuk menggoda kamu. Dia ingin kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Kian, aku tahu kamu dan Sujie ada hubungan keluarga, jadi kita tidak mungkin terjadi apa-apa. Kalau tidak, orang luar akan bicara apa tentang kamu? Kalau kita benar-benar bersama, kamu tidak akan bisa angkat kepala seumur hidup. Kak Chu, kamu pria baik, tapi demi ayah, aku harus mengkhianati kamu. Kian, kamu ini. Kak Chu, aku tidak mau uangmu. Aku juga tidak perlu kamu bertanggung jawab padaku. Aku hanya ingin kamu bisa membiarkanku tinggal di rumah. Aku hanya ingin melihatmu setiap hari, itu sudah cukup. Kian, kamu masih sangat muda. Kenapa kamu harus seperti ini? Kak Chu, aku mau angkat telepon dulu.
Ah, Nona Yun, maaf, tapi kami tidak bisa menahan ayahmu. Kapan kamu bisa datang untuk membayar biaya rawat inap sebelumnya? biaya rawat inap, bukannya sudah dibayar? Nona Yun, kamu bilang apa? Kalau ada yang sudah bayar, ayahmu tidak akan keluar. Aku juga tidak akan menelponmu, kan? Ada apa? Kian-Kian? Aku, Kian-Kian, jangan panik dulu, pelan-pelan. Apa yang terjadi? ayahku sakit, tapi aku tidak punya uang untuk biaya pengobatannya. Aku sekarang tidak tahu harus bagaimana. Lalu dia kabur dari rumah sakit. Jadi maksudmu, ayahmu tidak bisa bayar biaya rawat inap, lalu kabur dari rumah sakit. Sekarang rumah sakit mendesakmu untuk bayar biaya rawat inap. Ya, Bukannya kamu keluarga Suji ya? Kenapa dia tidak mau membayarkan uang itu untukmu? Ah, sudahlah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukan masalah besar. Kebetulan hari ini aku tidak ada urusan di kantor. Aku akan menemanimu pergi, suruh paman cepat kembali ke rumah sakit. Untuk biaya rawat inap atau operasi. Itu, aku dan kakak Su yang akan tanggung. ini tidak enak, Kacu. Basa-basi apa? Yang penting menyelamatkan orang. Kamu juga tidak ingin ayahmu terjadi apa-apa, kan? Duduk di depan. Ini ada gaun, awalnya dibeli untuk Kasu. Kalian berdua sepertinya ukurannya sama. Coba pakai deh. Ganti di sini, Sekarang lagi sepi, cepat ganti aja, tenang aku nggak lihat. tapi Kamu juga nggak mau kan papa kamu lihat kamu pakai baju gini? oke. Waduh, panas banget sih. Siang-siang udah berani mesum di komplek. Kacu, aku udah ganti. Oke, ayo kita berangkat. Foto udah aku kirim, beneran panas banget. Tapi sebelumnya kita harus sepakat, harganya naik ya. Sayang, kamu bilang Cucen sangat mencintaimu. Lihat aja baru berapa hari, udah nggak tahan. Ini masih siang bolong. Udah berani buka baju di mobil. Chuchen, bejenggan. Sok-sokan bilang mencintaiku. Gak nyangka gampang banget hianatin aku. Makanya aku bilang, harus pegang kendali sendiri. Biarkan dia pergi dengan tangan kosong. Orang kayak dia, pantas nggak sih punya hidup kayak sekarang. Papa, kamu ngapain sih? Ngapain apaan? Kata dokter, kamu diam-diam kabur dari rumah sakit. Kamu mau ngapain sih? Kamu masih mau berobat enggak? Udah nggak usah. Apa yang kamu omongin? Cian. Papa tahu kamu anak yang berbakti. Kamu juga tahu kondisi keluarga kita selama ini. Papa selalu jadi bebanmu. Papa nggak mau kayak gini lagi. Penyakit papa ini kayak lubang tanpa dasar. Berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan? Semua sia-sia. Kamu nggak usah urus papa lagi, biarkan papa hidup semampunya. Papa, Paman. Biaya berobat paman. Aku yang tanggung. APA? Nggak masuk akal. Kamu tahu nggak penyakitku apa? Hah? Setiap tahun aku butuh kemoterapi, operasi, rawat inap, butuh puluhan ribu. Kalau mau operasi sampai sembuh total, minimal butuh ratusan ribu. Bahkan jutaan, bukan jumlah kecil.
Uang bukan masalah buatku. Nggak cuma ratusan ribu, jutaan pun nggak masalah. Kamu ini ngapain sih? Ayah. Ini bosku. Pas. Bos malah nggak boleh. Cian. Jangan percaya orang kaya, mereka licik semua. Nggak ada kerjaan nggak boleh terima hadiah. Kalau udah dapat keuntungan sebesar ini, dia mau kamu ngapain aja nanti. Paman. Anda salah paham, sebenarnya. Aku sama Kian-Kian lagi pacaran. APA. Makanya Paman. Anda kan juga keluarga, aku bayarin pengobatan juga. Hal yang wajar. Kian, dia ngomong beneran? Ayah. Kata Kakcu. Benar semua. Yun Cian. Kita miskin tapi harga diri nggak boleh miskin. Gimana bisa kamu jadi simpenannya? Aku enggak. Enggak? Kalian berdua buktiin. Paman. Gimana kami harus buktiin biar Paman percaya? Malam ini, kalian berdua jangan pulang. Tidur di rumah tua ini aja. Ayah ngomong apa sih? Kian-Kian, Paman kalau kami menginap malam ini. Besok Paman mau ke rumah sakit. Buat berobat kan? Painier. Oke deh kita menginap malam ini. Lagian, Kian-Kian juga udah lama gak pulang kan? Baiklah, kalian berdua tunggu di sini. Aku siapin kamarnya dulu. Kakcu. Maafin ayahku ya. Iya, bukan Kak cuma manfaatin kamu. Kalau nggak bilang gini, ayahmu nggak mau pulang. Buat berobat. Begini aja. Habis operasi. Baru kita jelasin. Makasih ya. Kamarnya udah siap. Ayah. Kamu ngapain sih? Kok bajuku? Dikeluarin semua? Baju ini udah berapa lama nggak dipakai? Di lemari aja udah berjamur. Aku cuci dan jemur dulu. Ini malam-malam. Mau jemur di mana? Jangan ikut campur. Kakcu. Maaf ya. Malam ini aku tidur di lantai. Pasti nggak ganggu kamu. Ngomong apa sih? Masa perempuan tidur di lantai? Aku aja yang tidur di lantai. Nggak boleh. Kan kamu kesini karena aku. Kalau sampai kamu tidur di lantai, aku nggak enak hati. Udah, jangan banyak bacot, istirahat aja. Mau bohongin aku? Tapi si Chu ini umurnya lebih tua dari Kian. Tapi kelihatannya orangnya baik. Kalau malam ini, aku bikin mereka berdua jadi-jadian. Papa. Kamu, kenapa? Ini. Papa. Tua bangka nggak berguna. Nggak apa-apa. Jangan ikut campur, biar aku yang bersihin. Kami aja yang bersihin, nggak usah repot. Makasih ya, Xiao Chu. Aku ambilkan air buat kalian berdua. Gimana nih? Nggak apa-apa. Maaf ya, Kakcu. Ngomong apa sih? Maaf, tanganku gemetaran. Papa sengaja ya? Aku. Nggak apa-apa, Paman. Kami ganti baju aja. Iya, udah dingin, jangan sampai flu. Cepetan mandi, ganti baju, buruan. Ada apa? Apa? Tadi, baju yang diambil papamu itu semua bajumu loh. Aku di rumah jarang ganti baju.
Cuma punya beberapa set, bolak-balik aja cukup. Kayaknya papamu maksa jodohin kita. Kacu, maaf, aku nggak nyangka. Papaku bakal kayak gini. Tenang, aku nggak maksa kamu. Kalau emang nggak bisa, aku pakai selimut aja deh. Kalau besok kamu flu, siapa yang kerjain tugas rumah? Tapi, Udah deh, kebetulan di mobil aku ada beberapa kemeja baru. Aku ambilin, nanti mandi air hangat, ganti pakai kemeja. oke. Cian, Coke Xiao Chu pergi? Ayah, tadi air itu, kamu sengaja tumpahkannya? Dasar anak kurang ajar, ngomong apa sih? Masa aku segitu nggak ada kerjaan? Ayah, ayah cuma pengen ngejodohin aku sama Kacu kan? Tapi buat apa segitunya? Gimana nanti orang-orang ngeliat aku? Dasar anak bodoh, ayah kan cuma pengen yang terbaik buat kamu. Xiao Chu itu lebih tua beberapa tahun darimu. Tapi ayah bisa lihat, dia orangnya bisa diandalkan. Lagian, dia orang kota, pria baik seperti dia sekarang susah dicari. Lagian, kalau kamu nggak ada hubungan sama dia, mana berani ayah pakai uangnya buat berobat? Ayah, Ayah pakai cara apapun, malam ini. Ayah harus bisa dapetin dia, kalau nggak, aku nggak mau ke rumah sakit. kamu. Nyonya Su, Cucen ada bersamamu kan? Nyonya Su. Aku, Kamu. Jangan-jangan mau merebut posisi? Nyonya Su, aku tidak. Kalau begitu, katakan di mana kalian sekarang. Di rumahku. Baru beberapa hari, sudah berhasil bawa Cucen ke rumahmu. Nyonya Su, Sudah, aku nggak peduli kalian lagi ngapain. Yang penting jangan lupa tugas yang aku kasih. Besok, aku mau lihat kamu. Dan foto serta video bersama Cucen, sayang. Kamu memang hebat ya. foto dan video. Kenapa? Cemburu? Aku ngapain cemburu? Sudah. Lelah seharian, mandi dulu terus makan yuk. Cucen. Kamu harus bisa tahan godaan ini. Yung Qian memang cantik dan muda. Tapi kamu jangan sampai melakukan hal yang tidak seharusnya. Apalagi menyakiti Sujie. Soalnya dia sudah bersamamu sejak kamu masih miskin. Malam ini mau makan apa? Aku mau makan di restoran yang kemarin itu. Menurutku rasanya kurang enak tuh. Tapi aku tetap pengen makan di sana. Baiklah, terserah kamu. Halo, Bos, aku melihat istrimu. lihat ya lihat, kamu gak sapa dia? TA, tapi aku lihat istrimu sama pria lain keluar dari hotel. Apa katamu? Aku melihat langsung, istrimu sama pria lain. Masuk ke hotel, aku nggak salah lihat. Aku juga fotoin. Bos, kamu masih dengerin? Kirim fotonya ke aku. Oh, Sujie. Kamu berani? bos, mau aku ke atas sekarang halangi mereka? Gak usah. Jangan sampai mereka tahu kamu. Cari tahu siapa pria itu. Engerdi, Aku lagi nggak di Jianghai. Tunggu aku balik urusin. Sujie. Kamu bikin aku kecewa banget. Jadi, Yung Qian juga kamu? Sengaja di rumah ini buat ngejebak aku? Kalau kamu mau pakai Yun Qian buat ngetes aku.
Baiklah. Aku akan kasih apa yang kamu mau. Kak Chu, kamu udah balik? Kak Chu. Aku lupa bawa handuk. Bisa tolong ambilin buat aku? Oke. Aku ambilin. Yun Kian selalu manasin aku. Jangan-jangan ini rencana Suji sama pria itu? Nih. Kak Chu, kamu mau ngapain? Ini kan yang kamu mau dari tadi? Kak Chu, kamu ngomong apa sih? Aku dengar semua yang kamu bilang ke bapakmu. Apalagi di rumah, kamu kan selalu ngasih kode ke aku. Kak Chu, kamu keluar dulu ya. Suruh keluar ya keluar. Biarkan aku masuk. Kau anggap aku apa? Maaf, bisakah kau keluar dulu? Maaf. Aku mohon, bisakah kau keluar dulu? Zhou Chen. Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Kau mandi dulu. Aku tunggu di luar. Tidak benar ini. Yun Kian. Kalau benar ini orang yang dikirim Sujie. Tadi seharusnya dia tidak menolakku. Tapi kemarin malam kita kan sudah. Kak Chu, bajumu juga basah. Bagaimana kalau kau mandi juga saja? Pura-pura menolak atau dia benar-benar tidak mau berhubungan denganku? Tidak bisa, aku harus mengujinya sekali lagi. Kak Chu mau apa? Bukankah ini yang kau inginkan selama ini? Astaga, apa yang harus kulakukan? Habislah, jangan-jangan Kak Chu benar-benar menganggap serius perkataan ayahku? Di matanya, seharusnya aku sangat menyukainya. Bagaimana jika nanti dia minta tidur bersamaku? Apa yang harus kulakukan? Kak Chu, ada apa? Kak Chu, mau apa? Kak Chu, mau apa? Jangan seperti ini. Kak Chu, ini tidak benar. Menurut tebakanku, Yun Kian seharusnya sangat aktif. Tapi tadi dia sudah menolakku berkali-kali. Jangan-jangan aku salah tebak. Kalau dia benar-benar dikirim Suji untuk menggodaiku, maka pasti akan ketahuan juga. Malam masih panjang. Aku masih punya banyak waktu. Sudah, hanya bercanda. Malam ini kita tidak perlu tidur di lantai. Tidur di kasur saja. Ah. Kau pikir Kak Chu akan melakukan hal buruk padamu? Aku tidak berpikir begitu, Kak Chu. Sudah, cepat tidur, sudah sangat mengantuk. Ini bagaimana? Jangan-jangan Kak Chu benar-benar mau? Nanti kalau Kak Chu memelukku, apakah aku harus melepaskannya? Kak Chu juga orangnya baik. Hanya saja, kita ditakdirkan tidak mungkin bersama. Kak Chu. Kak Chu, maafkan aku.
Aneh. Kak Chu pergi kemana? Tapi tadi malam, sepertinya dia tidak melakukan apa-apa padaku. Cian, kamu ini kenapa? Kok jadi kebiasaan? Tidur sampai siang, tidak seperti Xiao Chu. Pagi-pagi sudah bangun, langsung masak sarapan untuk ayah. Ayah, kapan hubunganmu dengan Kak Chu jadi begitu baik? Dasar anak bodoh, ngomong apa sih? Aku terhadap calon menantuku. Masa tidak baik? Kamu ngomong apa sih? Kian, cepat makan. Habis makan kita antar paman ke rumah sakit. Nanti aku akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk segera mengatur operasi. Ayah, kamu setuju? Tentu saja kalau tidak. Aku tidak akan menyia-nyiakan niat baik Xiao Chu. Lagi pula, kalau nanti kalian berdua menikah, aku... Ayah, jangan banyak bicara. Kak Chu. Aku. Kian, sudah, cepat makan. Habis makan kita berangkat. Kak Chu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tenang saja. Uang ini, meskipun aku harus bekerja keras, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Dasar anak bodoh, ngomong apa sih? Aku ini Kak Chuenyu. Ini sudah seharusnya kulakukan. Lagi pula, Sujie kan saudaramu. Dia tahu. Pasti akan setuju dengan yang kulakukan ini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu kita pergi makan dulu. Kita belum pulang. Masih pagi, buru-buru apa? Aku rencananya. Habis makan mau aja kamu beli baju. Kamu sudah gadis besar, setiap hari di rumah pakai seragam. Kayak apa sih? Hanya Sujie yang bisa mikir begitu. Kak Chu. Sudah, cepat pergi. Bawa selingkuhan. Berani-beraninya keluyuran. Halo, mau cari baju apa? Untuk dia, pilihkan beberapa set. Baik, Pak. Nona, silakan ke sini. Nyonya, Anda sangat beruntung. Suami Anda, jelas orang sukses, masih menemani Anda. Memilih baju sendiri di sini. Anda salah. Kami bukan suami istri. Coba bawa dia pakai yang ini. Kak Chu. Ini terlalu mahal. Coba saja, siapa tahu cocok. Ya, baiklah. Nona, silakan ke sini. Aduh, baju-baju ini. Ditambah biaya rawat ayahku, aku bahkan tahu jadi pembantu Kak Chu. Seumur hidup pun tak bisa lunasi. Kak Chu, kamu ngapain? Gak apa-apa. Ganti di depanku. Apa katamu? Gak mau? Enggak, aku ganti sekarang. Bodoh, aku bercanda. Kalau nggak mau, aku nggak maksa. Sudah, ganti aja, aku tunggu di luar. Tunggu, Kak Chu. Aku mau bicara sesuatu. Apa? Soal istrimu. Yang selingkuh.
Kian, kalau tidak salah. Kamu kerabat jauh Sujie. Kau memanggilnya kakak, sekarang di depanku. Menjelekannya begitu. Pantaskah? Bukan, Kacu. Sujie bukan kakakku. Aku nggak kenal dia sebelumnya. Dia suruh aku jadi pembantu di rumahmu. Untuk merayumu. Kacu, percayalah padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini bermula beberapa hari lalu. Seharusnya di sini. Cuma nggak tahu aku diterima atau nggak. Halo, saya datang untuk melamar pekerjaan. Mesukla. Coba ceritakan, kalian punya bakat apa saja? Saya bisa mengurus anak, mengurusnya dengan baik. Saya juga bisa menyanyi. Saya bisa melakukan split. Kalau kamu punya bakat apa? Saya bisa mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah. Aku bilang, gadis desa, jangan-jangan kamu benar-benar berpikir bahwa di dunia ini ada hal yang begitu baik? 80.000 untuk mempekerjakan pembantu. Kamu pikir benar-benar hanya mencuci dan memasak? Siapa namamu? Yun Kian. Pergi mandi. Aku bilang, pergilah mandi. Di kamar mandi, ada sabun mandi impor yang kubeli. Ingat untuk berendam lebih lama. Kalian tunggu di sini. Ikut aku. Cian, ya? Setelah mandi, pakai ini. Nyonya Su. Bajunya terlalu pendek. Kamu datang ke sini untuk melamar. Harus mendengarkan aku, kan? Kakak Su, aku juga tidak meminta hal yang berlebihan. Hanya memintamu berpakaian sesuai permintaanku. Benar, kan? Aku juga tidak memaksamu. Kamu datang ke sini. Berarti butuh uang. Kamu lihat sendiri, orang-orang di luar. Siapa yang tidak lebih baik darimu? Jika kamu tidak mengikuti permintaanku, mungkin aku harus memilih mereka. Baik. Aku akan memakainya. Nyonya, aku sudah siap. Sempurna. Benar-benar orang tergantung pakaian, kuda tergantung pelana. Tidak menyangka gadis desa kecil seperti kamu. Setelah mandi bisa secantik ini. Jika aku seorang pria, juga tidak akan tahan. Sudahlah, aku sudah memutuskan untuk mempekerjakan Yun Kian. Kalian pulang saja. Aku muntah. Katanya mau mempekerjakan pembantu cantik, ternyata memilih gadis desa. Benar, tidak punya selera. Ayo, saudari-saudari, buang-buang waktu. Sia-sia. Aku diterima. Benar, 80.000 sebulan. Jika performamu bagus. Ada bonus. Bonus? Bonus apa? Cian. Kamu sangat butuh uang. Nyonya, sejujurnya, ayah saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sekarang saya butuh biaya operasi. Baiklah, saya mengerti situasimu. Tenang, ayahmu pasti akan baik-baik saja. Terima kasih banyak, Nyonya Su. Jadi maksudmu? Hari itu pertama kali aku melihatmu di rumah. Kamu memakai baju Sujie. Ya, Pantasan. Kebetulan hari itu aku minum sedikit alkohol, kalau hari biasa.
Aku juga tidak akan sembarangan memelukmu, semua ini sudah diatur oleh Suji sebelumnya, jadi tugas yang diberikan Suji padamu adalah menahanku di rumah, membuatku tidak punya waktu untuk mengetahui dia selingkuh dengan pria itu, ya? Bukan. Suji ya. Kamu benar-benar bersusah payah. Awalnya, dia menyuruhku menjadi pembantu di rumahmu. Memakai pakaian yang aneh dan terbuka itu. Aku sudah menduga dia mungkin menyuruhku menggoda kamu. Tapi, dengan gaji yang tinggi, aku hanya bisa patuh. Melakukan apa yang dia katakan, sampai suatu hari aku tidak sengaja. Mendengar dia menelepon, baru aku tahu. Tahu apa? Semua ini adalah jebakan yang ditujukan untukmu, Kacu. Jebakan apa? Dia bersekongkol dengan pria itu, ingin menangkap bukti. Kamu berselingkuh, sehingga kamu bisa diusir tanpa harta. Dan kehilangan reputasi. Kian, apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Istri kamu ingin mengusirmu tanpa harta dan menghancurkan reputasimu. Untuk mengambil alih semua hartamu. Suara apa itu? Sepertinya dari ruang ganti, mau lihat? Jangan pergi. 2 tamu tadi baru saja masuk. Mungkin sekarang mereka sedang asyik bermain. Benar-benar ingin mengusir tanpa harta. Suji ya. Kamu sedang mencari mati. Kalau kamu ingin bermain, aku akan temani kamu sampai akhir. Maaf, Kacu. Waktu itu biaya operasi ayahku. Hanya dia yang mau membantuku. Masalah ini akan kuselesaikan nanti. Soal kamu, kenapa kamu memberitahuku ini? Alasan aku membantu Nyonya melakukan semua ini adalah karena dia berjanji padaku setelah semuanya berhasil. Dia akan membayar biaya operasi ayahku. Tapi kemudian aku baru tahu. Dia sama sekali tidak mempedulikan urusanku. Kalau bukan karena Kakacu, ayahku tidak mungkin bisa kembali ke rumah sakit. Apalagi menjalani operasi spesialis. Kakacu sangat baik padaku. Dan kau juga menyelamatkan nyawa ayahku. Aku tidak tega terus menipumu. Lagi pula, aku juga sudah membantu Sujia melakukan banyak kesalahan. Aku memotret banyak foto berdua kita. Maaf, Kakacu. Tahu laki-laki itu siapa? Dari yang kudengar di telepon, sepertinya salah satu rekan kerjanya. Rekan kerja? Suji ya. Entah sudah berapa lama kau memberiku tanduk ini. Tapi jika kau hanya ingin berpisah denganku, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau malah menggunakan cara yang begitu hina. Ingin membuatku pergi dengan tangan kosong. Masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Salah. Bos, sudah ketemu. Namanya Zhao Kai. Dia rekan kerja Nona Su. Pagi ini, orang yang kenal Henry berdua bersama. Masuk ke sekolah sambil tertawa-tawa. Baik. Aku mengerti. Ada satu hal lagi. Susu itu pasti sudah dicampuri sesuatu. Jadi malam itu, apakah kita benar-benar? Susu itu sebenarnya sudah dia taruh di kulkas sebelumnya. Dia memintaku untuk memastikan kau meminumnya. Rencananya, setelah semuanya berhasil, aku akan pergi. Tapi apa? Tapi mungkin dia tidak berpengalaman, dosisnya terlalu banyak. Setelah kau menjatuhkanku, kau langsung pingsan. Aku berpura-pura. Seperti sesuatu sudah terjadi, jadi sengaja mengacak-acak rambutku. Pantasan di rumah kau begitu menolak. Aku pikir, kita sudah melakukan itu, tapi kau masih begitu kaku. Dengan begini, semuanya menjadi jelas. Kakacu, aku tahu salah. Tapi kuharap kau tidak melampiaskan kemarahan pada ayahku. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Ya sudah. Kamu cuma alat, utang ada yang bayar. Aku gak sampai harus berurusan dengan cewek kecil seperti kamu. Gak worth it. Tanpa Yung Kian, bakal ada Li Kian lainnya. Nanti malah lebih susah ditangani. Kacu, maksudmu? Selanjutnya, ikuti saja rencanaku. Oke, Kacu. Ganti baju, kita langsung pergi. Pak, bagaimana penampilan Nona dengan baju ini? Bagus, bungkus semuanya. Baik, tunggu sebentar. Hati-hati di jalan, Pak. Duh, pria itu kelihatan tua banget. Tapi ternyata kuat banget. Tadi mereka berdua di ruang ganti sampai sejam lamanya.
Kak Chu, kita sudah muter-muter di sini beberapa kali. Sebenarnya mau ngapain sih? Lihat belakangmu. Santai, jangan sampai ketahuan. Kak Chu, siapa itu? Kalau nggak salah tebak, dia pasti orang yang dikirim Sujie. Nggak nyangka, Nyonya Su siapin plan cadangan. Kak Chu, kalau emang tahu ada yang ngintip, kenapa malah dibiarin? Pernah dengar memancing ular keluar sarang? Sekarang Sujie. Sama pacar gelapnya pasti udah dapat. Banyak foto kita berdua. Dengan sifat mereka, nggak lama lagi bakal bertindak. Terus nanti Kak Chu bakal diusir tanpa apa-apa? Kak Chu, kamu mau balik mereka? Sayang. Chuchen ini demi Yun Xian. Nggak pelit ya. Lihat tuh belanjaan banyak. Pasti mahal. Itu kan duitmu juga. Chuchen, aku bakal balas dendam. Santai aja, sayang. Begitu buktinya dapat, kita usir dia tanpa ampun. Hancur reputasinya. Nanti, yung kian-kian itu. Kumapayan kita. Baju de Chuchen jada miskin. Aku bakal ambil kembali semua yang jadi hakku. Sampai habis. Chuchen ini memang playboy. Ruang ganti. Katanya di dalam lama banget. Nggak nyangka, si sampah itu dulu sama aku. Jujur dan sederhana. Di luar mainnya begitu liar. Kenapa hati berdebar-debar ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku dengan Chuchen si sampah itu. Hanya hidup bersama asal-asalan. Bersama kamu. Aku baru bisa merasakan sensasi yang menggerahkan. Sekarang, Bakti sudah terkumpul hampir kakap, nanti. Bisa membuatnya pergi dengan tangan kosong. Pengacara sudah kamu atur? Sudah, tapi kita harus menangkapnya basah, begitu. Lebih meyakinkan. Tidak masalah, aku suruh Yun Chen yang urus. Yun Xian ini. Bisa dipercayakan? Tenang. Gadis bodoh itu tidak banyak akal, mudah dibohongi. Katanya operasi ayahnya butuh jutaan. Kamu benar-benar mau keluarkan uang itu? Penyakit ayahnya itu cuma bohongan untuk menipunya. Setelah Chuchen pergi dengan tangan kosong, Yun Chen ITU. Biarkan dia hidup susah sendiri. Memang benar buah hatiku. Sangka kejam. Di dunia ini, yang bisa menipuku hanya orang bodoh yang keluarkan uang itu. Aku cuma menipunya. Kamu tidak takut dia membongkarmu? Saat dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kalau dia berani membongkarku, di mata orang lain, dia cuma pelakor yang ingin naik daun. Gadis seusianya tidak mungkin tidak peduli muka. Gone? Memang hebat kamu. Sayang. Kak Chu, ini kantormu? Besar sekali. Cepat beradaptasi. Apa katamu Kak Chu? Pas. Sudah difoto semua. Mereka berdua, Parker di Taman, langsung. Beraksi. Hidup bersama Chuchen si sampah itu. Cuma asal-asalan. Bersama dia, sungguh menyiksamu Sujie. Kak Chu, Tanya dia mau apa. Tanya dia mau gimana. Kian-kian, kamu bisa bicara sekarang? Nyonya Su, saya bisa bicara sekarang. Silakan. Malam ini,
kamu harus cari cara buat pergi ke kamar hotel sama Chu Chen. Nyonya Su, ini. Santai, ini terakhir kali. Setelah urusan ini selesai, aku akan atur operasi buat ayahmu. Nyonya Su, aku akan ajak Kak Chu ke kamar hotel. Terus, Dasar anak ini, otak udah rusak ya? Ngajakin ke kamar hotel. Ya buat ngelakuin hal-hal di kamar hotel lah. Tapi tenang aja, dia kan sampah, nggak bakal bisa ngapa-ngapain kamu. Nanti pa udah waktunya, aku bakal datang bawa orang buat tangkap besa. Nyonya Su, kamu berani banget ngomong gitu. Ya udah, semoga berhasil. Oke Nyonya Su, aku ngerti. Katanya 100 tahun karma buat seperahu, 1000 tahun karma buat seperadu. Selama ini, yang tidur di sampingku adalah wanita berhati ular. Kak Chu, kita harus gimana sekarang? Dia nggak mau kita ke kamar hotel? Ya kita ke kamar hotel biar dia lihat. Kian-kian, dia datang buat tangkap kita. Lagi berbuat mesum. Kamu jauhin aku gini, mau biarin orang masuk? Nanya kita ini temenan doang apa gimana? Tapi Kak Chu, Acting. Acting ngerti nggak? Asisten Lin, kamu bilang. Gimana biar kelihatan lagi berbuat mesum? Tanya aku? Ya iyalah, Director Chu. Aku masih perawan. nggak kelihatan tuh. Minggir. Suji bilang gak kapan dateng? enggak, tapi aku udah kasih tahu nomor kamarnya. Oke, gini aja. Kamu ganti baju di kamar mandi, aku ganti di sini. Oke. Masih kurang sesuatu. Oh iya. Nah gitu dong. Cantik nggak? Kian-kian. Cepat pakai baju. Bercanda kok. Kakak Chu sudah tua, jantungnya tidak kuat. Tidak tahan digituin sama kamu. Kakak Chu tidak tua-tua amat. Sayang, kok kamu datang? Bagus sekali, Chu Chen. Kamu benar-benar hebat. Kelinci saja tidak makan rumput di dekat sarangnya. Kamu bahkan tidak melewatkan pembantu kami. Sayang, dengar penjelasanku. Lepaskan. Salah paham. Kamu bilang ini salah paham? Nyonya Su, aku. Diam kamu. Aku kasihan lihat kondisi keluargamu susah. Makanya aku kasih kerja jadi pembantu. Gimana? Beginilah caramu membalas kebaikanku? Kian-kian, kamu tidak apa-apa? Kakak Chu, aku baik-baik saja. Wah, sampai panggil kakak Chu. Kalian berdua memang akrab ya? Apa ini? Aku yang datang mengganggu kalian. Sayang, aku dan Kian-kian. Benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Chu Chen. Bukti sudah jelas, masih saja membela diri. Aku benar-benar buta, hidup dengan orang sepertimu selama belasan tahun. Syukurlah aku tidak punya anak denganmu, kalau tidak, aku pasti akan sangat menyesal. Sujia, tenang dulu. Tuan Chu. Kamu ini keterlaluan. Kamu siapa? Kok bersama istriku? Aku rekan kerja Sujia. Name aku Xiao Kai. Hari ini lagi lembur sama Sujia. Tiba-tiba ada murid telepon, bilang lihat kamu masuk hotel dengan perempuan asing. Aku bahkan sempat membela kamu. Tapi kamu, Tuan Chu, Anda ini keterlaluan. Tuan Chu, lebih baik minta maaf sama Sujia. Minta maaf? Minta maaf apanya?
Zhao Kai, kamu tidak perlu membela bajingan seperti ini. Chu Chen, aku beritahu, di jalan tadi aku sudah telepon polisi. Perkara ini tidak akan selesai mudah. Su Jie. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Chu Chen, kamu yang salah duluan padaku. Jangan salahkan aku kalau aku menghabisi kamu. Aku sudah menghubungi asisten Lin, memindahkan semua saham atas namamu ke atas namaku. Kamu pikir Lin Bei akan membantumu? Chu Chen, kamu terlalu naif. Kamu selingkuh saat masih menikah. Aku bisa saja menuntut kamu keluar tanpa membawa apa-apa, menurutmu. Ketika kamu kehilangan segalanya, apakah Lin Bei masih akan setia bekerja untukmu? Burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Kamu sudah menjadi direktur grup Chu selama bertahun-tahun. Jangan-jangan kamu tidak mengerti prinsip ini? Su Jie, kamu keterlaluan. Nona Su, kami sudah datang. Kapten Wang, kamu datang tepat waktu. Aku ingin melaporkan secara resmi. Suamiku Chu Chen dan si imut ini melakukan hubungan tidak senonoh di hotel. Su Jie, kamu. Kapten Wang, lihat. Chu Chen tidak hanya selingkuh saat menikah. Dia juga ingin memukulku. Tuan Chu, tolong kooperatif, Ada APA. Kita bicara di kantor polisi. Silakan. Chu Chen. Istri kamu akan kujaga dengan baik. Kamu cari mati. Tuan Chu, tolong jaga sikap, silakan. Akhirnya berhasil. Sayang. Selanjutnya, kita harus segera mencairkan saham Chu Chen di grup perusahaan. Tenang, soal ini. Besok aku akan pergi ke grup Chu. Biarkan Lin Bei yang menanganinya langsung. Nyonya Su, kamu menyuruhku menggoda Chu Chen. Aku sudah melakukannya. Sekarang dia juga sudah ditangkap. Kamu mendapatkan semua saham atas namanya. Apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Apa yang aku janjikan padamu? Kamu sebelumnya berjanji padaku. Kalau aku membantu menggoda Chu Chen, kamu akan membantu ayahku. Biaya operasi. Yun Chien, kamu terlalu naif. Ya, aku menyuruhmu memikat Chu Chen. Tapi apapun yang kukatakan, kamu langsung percaya. Sangat lucu. Nyonya Su, kamu berniat mengingkari janji? Benar, hidup atau mati ayahmu, bukan urusanku. Aku tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Kamu tidak takut aku membocorkannya? Yun Chien, kamu hanya bebek jelek dari desa. Lawan aku masih terlalu hijau di mata orang lain. Kamu hanya pelakor yang memikat suami orang. Kalau ini sampai tersebar, kamu pikir ada yang akan percaya? Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Sudah, jangan bicara omong kosong. Yun Chien, kalau kamu tahu diri, aku bisa pertimbangkan. Memberimu beberapa puluh ribu sebagai upah. Lejupila Tampa kamu, membuat Chu Chen Kaluar Tampa APA. Memang tidak semudah itu. Tapi kalau kamu tidak tahu diri. Nyonya Su, kamu akan menyesal. Kamu begitu saja melepaskannya? Dia cuma gadis desa. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benar juga. Su Ji, kamu pikir kamu bisa menang? Pak Chu, bagaimana akting tadi? Kapten Wang sangat berbakat berakting. Terlalu memuji Pak Chu. Soal Su Jie dan Sao Kai itu, dua orang ini. Pak Chu berencana bagaimana menanganinya? Pak Chu, baju Anda. Umpan sudah dilepas. Tinggal lihat seberapa banyak mereka makan. Kakak ipar datang. Jangan panggil kakak ipar, panggil Pak Su. Baik Pak Su. Semua sudah jatuh?
Sesuai saran Anda, aku sudah mengumpulkan beberapa pemegang saham besar, mereka sangat tertarik dengan saham yang Anda pegang. Baik, aku mengerti. Semuanya, kalian pasti sudah mendengar, kan? Bos Chu kalian selingkuh saat masih menikah. Jadi, semua saham di tangannya sekarang ada di tanganku. Tapi aku seorang wanita, tentu saja aku tidak bisa mempertahankan saham-saham ini. Jadi, Bos Su terlalu sopan. Kalau Bos Su merasa saham di tangan Anda adalah batu panas, serahkan saja pada kami untuk menanganinya. kalau begitu, maaf merepotkan semuanya. Tapi soal-soal ini, aku juga tidak terlalu paham. Aku akan serahkan sepenuhnya pada asisten Lin untuk menanganinya. Bos Su, tenang saja. Kalau begitu, semuanya, aku duluan ya. Su Jie ini terlalu sok tahu ya? Benar-benar mengira dia memegang saham grup Chu. Kalau bukan karena undangan Bos Chu, aku malas datang. Tapi ngomong-ngomong, Bos Chu sekarang di mana? Kian-Kian, duduk yang tegak. Kak Chu, aku ingin bertanya hal serius. Katakan, Hari ini, asisten Lin bilang, Su Jie sudah pergi ke grup Chu untuk menjual saham, kan? Kenapa aku lihat kamu sama sekali tidak panik? dia tidak bisa menjualnya, untuk apa aku panik? Tidak bisa dijual? Apa maksudnya? Dulu saat bersama Su Jie, aku memang memberinya jaminan lebih untuknya. Kami menandatangani dokumen yang menyatakan jika selingkuh, akan keluar tanpa membawa apa-apa. Jika aku selingkuh, aset dan sahamku akan dialihkan atas namanya. Lalu, Aku kan tidak selingkuh. Kamu kan saksi mata. Jadi kamu juga tahu, meskipun aku minum susu yang diberi obat, kita tidak melakukan apa-apa. jadi, Su Jie sangat pintar. Alasan dia tidak memberimu uang. Mungkin dia menebak kita bekerja sama. Tapi pintar-pintar bodoh. Dia pasti mengira malam itu kita melakukan sesuatu. Jadi dia berani-beraninya menuduhku selingkuh. Padahal tidak. Kapten Wang kemarin malam, bukankah sudah membawamu ke rumah sakit untuk tes? Tidak ditemukan jejak apapun dariku di tubuhmu. sudah kuduga, kenapa Su Jie sudah pergi ke grup Chu untuk menjual saham, tapi kamu malah membawaku mengintip di sini. Tapi, kenapa kita harus mengintip di sini? Tunggu saja pertunjukannya. Adegan Su Jie dan Zhao Kai. Belum selesai. Adegan Su Jie dan Zhao Kai. Belum selesai juga. Kamu bilang, kalau seseorang berhasil menjalankan rencananya, haruskah merayakannya? Merayakan, datang ke hotel. Ini sepertinya masih hotel yang kemarin kita pakai. Ya. Su Jie suka tantangan. Jadi kalau mau buka kamar, pasti akan ke sini. Kakak Chu, benar-benar tebakanmu tepat. Kakak Chu, kita tidak sekarang menangkap mereka? Jangan buru-buru, kalau kita sekarang naik menangkapnya. Mereka punya ribuan alasan untuk bilang tidak terjadi apa-apa. Tunggu sebentar lagi. Saat bunga sudah matang, baru bisa dipetik buahnya. Kakak Chu, kita sudah menunggu lama di sini. Sampai kapan harus menunggu? Sudah hampir. Lin Bei, bawa orang naik. Kakak Chu, mau suruh siapa naik? Sebentar lagi kamu akan tahu. Uang itu sudah masuk ke rekeningmu? Tentu saja, makanya aku bisa rayakan denganmu hari ini. Justru kamu. Kok hari ini cepat sekali? Bukannya 2 hari lalu aku sudah. Ini apa sih? Aku lihat dulu. Ada APA? Kan tidak memanggil pelayanan?
Kamu usir saja orangnya. Datang. Siapa? Lily, kamu kok bisa datang? Kamu siapa? Ngapain masuk kamar kami? Ini yang kamu bilang urusan penting? Bukan Lily. Zhao Kai. Dia siapa? Dia. Aku tunangan Zhao Kai. Kamu siapa? Apa katamu? Zhao Kai, kamu punya tunangan? Kenapa tidak pernah bilang? Sujia, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lily, ayo kita pulang dulu ya. Nanti setelah pulang, aku akan jelaskan pelan-pelan padamu. Hina. Tidak tahu malu. Lily, bagaimana kamu tahu aku di sini? Tentu saja aku yang memberitahunya. Chu Chen, kamu. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah ditangkap? Iya, berkat kamu, aku ditangkap. Tapi ternyata, setelah diselidiki tim penegak hukum, tebak apa? Aku tidak bersalah. Jadi dibebaskan. Justru kamu, sudah punya satu, masih mengincar yang lain. Wanita itu sudah hamil, tapi kamu masih bermain api dengan wanita lain. Nona, orang sekarang ini sungguh tidak punya moral sama sekali. Chu Chen, kamu diam. Lily, dengar penjelasanku. Bukan seperti itu. Aku bersama wanita tua ini hanya demi uang suaminya. Kamu harus percaya padaku, Lily. Zhao Kai. Apa katamu? Aku bersama wanita ini hanya demi uang suaminya. Zhao Kai. Apa katamu? Kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu, wanita tua? Aku hanya ingin kamu dapatkan uang suamimu itu, agar aku bisa mendapat bagian. Lalu, memberikan hidup yang lebih baik untuk Lily. Lily, kamu harus percaya padaku, Lily. Zhao Kai. Kamu benar-benar penjkat yang tak tahu malu. Aku peringatkan, jika kamu masih berani macam-macam di sini, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Zhao Kai, brengsek kamu. Aku selalu percaya padamu. Aku bahkan bilang ke orang tuaku, kamu sedang bekerja keras. Kamu berusaha untuk masa depan kita. Lily, aku melakukan ini semua untuk masa depan kita, Lily. Sudah. Aku tidak akan percaya lagi. Aku tidak akan memaafkanmu untuk semua yang kamu lakukan. Aku akan laporkan semua perbuatanmu secara detail kepada tim penegak hukum. Kamu tunggu saja masuk penjara. Lily, aku salah, Lily. Maafkan aku ya, aku melakukan semua ini untuk masa depan kita. Sujia, kamu lihat. Ini, pria yang kamu cari di luar, ini adalah pria yang kamu cari di luar. Jadi, kamu datang untuk menertawakanku? Pria yang kupilih. Meskipun busuk sampai ke tulang, aku tetap suka. Sudah, jangan menangis lagi. Sujia, kamu mau apa sebenarnya? Sujia, kamu pikir kamu bisa mengutak-atik uang itu? Apa maksudmu? Coba transfer saja, baru tahu. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Uang yang kutransfer ke kamu itu hanya uang dari rekening perusahaan. Tidak, itu uang untuk membeli saham. Saham? Kamu punya saham apa? Kita pernah menandatangani perjanjian aset jika kamu berselingkuh selama pernikahan. Semua saham atas namamu akan dialihkan ke namaku. Betul. Sayangnya aku tidak berselingkuh. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Kamu bersama Yun Qian. Setidaknya sudah beberapa kali berhubungan, kamu tidak berselingkuh. Aku tidak percaya. Aku bisa menjadi saksi untuk Tuan Chu. Kapten Wang, kenapa kamu datang? Nona Su, aku tidak peduli kamu berselingkuh selama pernikahan. Tapi kamu diduga mencuri harta orang lain. Lebih baik ikut aku. Aku tidak, Kapten Wang. Jangan hanya mendengar kata-kata Chuchen. Nona Su, kamu benar-benar tidak melakukannya? Kamu sebelumnya berjanji padaku, aku membantumu. Mudah-mudahan kamu akan membantu ayahku membayar biaya operasi. Benar, Yun Chen. Kamu benar-benar naif, ya? Aku menyuruhmu menggoda Chu Chen. Tapi apa yang aku katakan, kamu percaya saja. Sungguh konyol. Kamu ternyata merekam
Masih ingat apa yang ku bilang malam itu? Aku bilang, kamu pasti akan menyesal. Dasar kamu lucu. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku, aku akan mencabik wajahmu. Berhenti. Kalau bukan karena kakak Chu, ayahku mungkin sudah meninggal. Aku sudah sangat menyesal membantumu melakukan hal-hal salah itu. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakiti kakak Chu lagi. Maafkan aku. Kapten Wang, kata-kata Bu Huli tadi. Kalian semua dengarkan. Bawa mereka berdua pergi. Tidak, Chu Chen. Kita sudah menikah bertahun-tahun, kamu tidak bisa sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan. Benar, suami istri selama bertahun-tahun. Tapi kamu menyuruh Qian merayuku. Memberi obat dalam susu yang kuminum, bekerja sama dengan pria lain. Untuk merebut hartaku, Su Jie. Perbuatan manusia dilihat oleh langit, kamu sendiri yang menghancurkan jalanmu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Suamiku, aku salah. Cukup. Jangan panggil aku begitu lagi. Aku jijik mendengarnya. Tenang saja, begitu kamu masuk penjara. Aku akan segera menyuruh asisten Lin membawa surat perceraian ke hadapanmu. Aku tidak mau bercerai. Kamu bersamaku hanya untuk hidup bersama. Bersama dia. Baru bisa merasakan sensasi, bukan? Kata-katamu ini. Saat ku katakan ulang, aku sendiri merasa mual. Kapten Wang, maaf merepotkan. Bawa pergi. Aku tidak mau, lepaskan aku. Bu Huli. Meskipun aku juga korban, tapi demi kemanusiaan. Aku akan memberimu 1 juta. Anak dalam kandunganmu, gugurkan atau pertahankan, itu keputusanmu. Tidak perlu, Direktur Chu. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Kakak Chu, Ada apa? aku minta maaf untuk hal-hal yang kulakukan padamu sebelumnya. Sekarang masalah Sujie dan Sao Kai sudah selesai. Sebentar lagi aku akan ke kantor polisi untuk mengaku masalahku sendiri. Tenang saja. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Apa katamu? Kak Chu, aku tahu kamu orang baik. Aku yang salah padamu. Aku. Kamu gila ya? Aku sudah habis banyak uang untuk mengobati ayahmu. Sekarang kamu mau pergi ke penjara begitu saja. Lebih dari 1 juta loh. Kamu pikir uangku jatuh dari langit? Aku mengerti. Mengerti apa? Kak Chu. Tenang saja. Aku bersih. Yun Qian. Di matamu. Aku ini orang tua mesum ya? Tapi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus melunasi 1 juta ini. Masih ingat apa yang kubicarakan di kantor? Kak Chu. Ini kantormu? Besar sekali. Cepat beradaptasi. Ini kamu kan? Aku tidak menyangka, seorang pembantu rumah tangga. Ternyata lulusan terbaik dari King Bei. Aku. Kalau tidak salah tebak, kamu baru lulus lalu ayahmu dirawat di rumah sakit. Kamu tidak bisa dapat kerja bergaji tinggi dalam waktu singkat. Jadi baru kerja di tempat Sujie, ya? Iya, Kak Chu. Sudah. Ini sudah lewat. Tapi kamu, mulai sekarang harus kerja di perusahaanku untuk bayar utang. Kak Chu, aku. Tapi jangan harap aku akan memberimu perlakuan khusus. Grup Chu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Baik. Cepat pulang, jangan sampai besok. Hari pertama kerja sudah terlambat. Oh ya. Aku ingatkan, meski siang kerja di kantor. Tapi malam hari, tugas sebagai pembantu. Tetap harus kamu kerjakan. Mengerti, Kak Chu. Divisi bisnis akhir-akhir ini kenapa? Tiba-tiba pintar. Penjualannya naik berkali-kali lipat. Itu semua berkat bimbingan Manajer Yun. Hei Yun,